Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan mutawaddin mutarahimina mutahabbin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para ustadz alim ulama ingkang satuhu kinurmatan, ugi para sesepuh bini sepuh, para ketua takmir, ugi pengurus masjid, ugi bapak-bapak, ibu-ibu, para lenggah sedaya, para remaja, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita akan mendatangkan rahmat, maghfirah, barokah, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Malam ini saya ingin menyampaikan bagaimana caranya kita masuk surga di surga yang paling atas. Nah, itu ya. Ada resepnya. Uniknya resepnya ini justru berasal dari sahabat Nabi orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang Arab kampung, lugu, ya kan, apa adanya, ning rapati cerdas. Tapi gara-gara itulah banyak sekali resep-resep yang diperoleh dari orang Arab Badui. Saat itu sahabat Nabi sekaligus pelayan Nabi, menika sahabat Anas bin Malik, yang cerita Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia cerita, suatu saat datanglah orang Arab Badui. Ketika bertemu suara saya memang nggak terlalu keras ya. Saya nggak biasa teriak-teriak. Terdengar nggak? Terdengar ya. Jadi orang Arab Badui ini datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata saat?" Ya Rasulullah, kapankah terjadinya kiamat? Jadi orang Arab Badui ini pengen tanya, kiamat itu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, nek iso sak jame sisan. Enten jamaah yang bertanya begitu? Enggak ada ya, aman berarti, aman. Tapi dereng angsal resep itu. Jadi orang Arab Badui nanya itu, kapan terjadinya kiamat? Padahal ketika Rasulullah SAW itu ditanya oleh malaikat Jibril,
kapankah datangnya kiamat? Beliau menjawab, yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Jadi Rasul sendiri nggak ngerti. Jadi nanti kalau lihat di YouTube, lihat di internet, kok ada ustadz bilang kiamat tahun sekian, kiamat sebentar lagi. Kemudian Imam Mahdi sudah ada di Mekah. Nah itu meluih-luihi Rasulullah SAW. Karena saya itu pernah Ramadan 3 tahun yang lalu, saya itu ditanya sama teman saya tentang dukhon. Dukhon itu artinya asap. Salah satu tanda kiamat besar itu adalah munculnya dukhon, asap yang besar. Ketika saya ditanya itu, aku ya rapati serius wong jenenge we tanda kiamat besar. Kiamat besar itu dukhon itu termasuk urutan terakhir. Urutan-urutan yang awal itu datangnya Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi sudah datang, akan turun aktor yang kedua, yaitu Dajjal. Kalau Dajjal udah turun, aktor yang ketiga turun, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Loh, Nabi Isa ini turunnya di Suriah. Hadisnya tuh cuwetho welo-welo. Turun di Suriah, di Masjid Menara Putih. Turunnya waktu subuh, dan dari langit dipapah oleh 2 malaikat kanan kiri. Nah ini Imam Mahdi aja belum turun. Nanti kalau Nabi Isa udah turun aktor keempat, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Lah ini aja belum. Kok tanya dukhon? Ya saya nggak serius saja jawabnya, yaitu tanda kiamat. Ternyata orang-orang itu lagi percaya sebentar lagi dukhon datang. Sehingga mereka siap-siap beli makanan kaleng, minuman kaleng ditumpuk ning omahe. Karena sebentar lagi datang dukhon. Alah, tibane percaya. Nah gitu ya. Rasul aja enggak. Masa kita bisa menentukan tanggalnya? Tetapi Rasul jawabnya enggak gitu kalau dengan orang Arab Badui. Jawabnya gimana? Wa ma a'datta laha. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Jadi kalau ada orang nanya, kapan kiamat? Lah kowe wis siap apa urung? Kalau ditanya gini, jawaban bapak-bapak gimana? Sampun siap napa dereng? Sami balik. Lah orang Arab Badui ini kaget ditanya. Wong dia tanya kapan kiamat. Rasulullah SAW malah tanya balik, lah kamu sudah siap-siap belum? Ternyata orang Arab Baduinya sama dengan kita. Dia mengatakan la syai'a, kula dereng siap. Nah ini resepnya bagus ini. Ketika dia habis ngomong saya belum siap, dia terus melanjutkan walakin ya Rasulullah, tetapi ya Rasulullah, inni uhibbullaha wa rasulah. Tapi ya Rasulullah, saya ini mencintai Allah dan Rasulnya. Udah siap belum? Belum. Tapi saya ini cinta sama Allah dan Rasul. Niku saya ditakoni awake dhewe kadang nggih mboten pas. Wong kiamat rom siap kok cinta Allah dan Rasulnya. Tapi kalau yang ditanya Badui itu ngomongnya apa adanya. Sing dirasakne nggih niku. Siap mboten? Mboten. Tapi kula niku tresno kalih Gusti Allah kalih Rasul. Setelah dia bilang gitu, Rasul kemudian mengatakan anta ma'a man ahbabta. Kalian nanti di akhirat
akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kalian cintai. Resepnya gampil nopo mboten. Nah, kita hanya bisa bertanya pada diri kita masing-masing. Yaitu kita nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Walaupun kita tawaf di Ka'bah 70 tahun, nanti di akhirat kita itu akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cinta sama Raffi Ahmad, ya dikumpul nih kali Raffi Ahmad. Pertanyaannya, Raffi Ahmad teng surga napa mboten? Ya, kita kan nggak tahu. Ya. Kalau kita mencintai orang yang senengane memaki-maki, mencaci maki, menuduh-nuduh, ya mungkin dikumpul nih kali ini. Mendengar Rasul ngucap kayak gitu, kalau wau kan Anas bin Malik yang cerita. Anas bin Malik itu mendengarkan dan melihat peristiwa itu. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, tidak ada satu sabda Nabi pun yang paling aku cintai kecuali sabda yang satu ini. Anta ma'a man ahbabta. Kamu nanti dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Terus Anas bin Malik bilang gini, fa inni, maka aku uhibbullah wa uhibbu Rasulullah wa uhibbu Aba Bakrin wa uhibbu Umar bin Khattab. Makanya saya ini mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar bin Khattab. Fa'arju an akuna ma'ahum yaumal qiyamah. Dan saya berharap nanti saya di hari kiamat bisa masuk surga bersama mereka. Nek surganya Rasulullah SAW niku ekonomi napa VIP? VIP. Dan Anas bin Malik bilang gini, kenapa kok surga saya sama dengan Rasulullah? Bihubbi iyyahu, karena cinta saya kepada beliau. Walaupun amalan saya tidak sama dengan amalan Rasulullah, jangan Abu Bakar dengan Umar gak sama. Ya. Amalan kita sama nggak dengan Abu Bakar? Enggak. Sama Umar? Enggak. Ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW itu bersabda, ya kita mobilisasi harta. Umar bin Khattab datang. Dia membawa separuh dari seluruh hartanya. Enten mriki infak separuh dari semua harta. Mboten enten. Terus Umar bin Khattab ditanya sama Rasulullah SAW, maaf qaita li ahlika ya Umar, apa yang engkau tinggal buat keluargamu Umar? Umar mengatakan, nisfusani, masih ada separuh lagi. Datanglah Abu Bakar. Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Semua diserahkan pada Rasulullah SAW. Ketika ditanya, maaf qaita li ahlika ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggal untuk keluargamu Abu Bakar? Abu Bakar jawabnya gimana? Allahu wa Rasuluh. Aku tinggal di rumahku Allah dan Rasulnya. Sama nggak dengan kita? Utsman bin Affan datang. Rasulullah SAW memobilisasi. Utsman menyerahkan 100 ekor unta dengan peralatan perang dan perbekalannya 100. Ketika Rasul memobilisasi lagi, Utsman bin Affan datang lagi dengan 100 ekor kuda dengan peralatan perang dan persenjataannya, jadi 200.
Ketika Rasulullah SAW masih mobilisasi lagi, Utsman bin Affan menambah 100 ekor kuda dengan perbekalannya dan persenjataannya, jadi 300 ekor kuda. Kita jauh ya, tapi awake batin, saya pengen surgane podo sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Rasulullah. Caranya, cintailah mereka. Kalau kita mencintai mereka, jaminan dari Rasulullah SAW, anta ma'a man ahbab, kamu itu akan dikumpulkan di akhirat bersama orang yang engkau cintai. Terus ukurannya nopo? Kalau kita mencintai Allah, maka cintailah perbuatan yang dicintai Allah, dan cintailah orang-orang yang dicintai Allah. Coba ini aja kita bisa nggak? Kadang-kadang awake dhewe malah tresnane karo wong sing waduh karo masjid. Tresnane karo wong sing ngenyek wong Islam kali masjid, malah seneng awake dhewe. Nek wong Islam ribut, wah senenge ra karuan. Berarti kita itu enggak selevel surganya dengan para sahabat. Ya, cintailah perbuatan yang dicintai Allah. Di antaranya apa? Berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Berinteraksi dengan Al-Quran itu yang paling rendah apa? Membaca, tilawah. Niki sak menten niki sampun saged tilawah sedaya napa dereng? Nek meneng wae berarti sampun. Kalau kita itu belum bisa tilawah, cintai orang-orang yang tilawah. Enten masjid biasane tilawah ngangge mic. Nggih lho. Sing ngrungokne atine tentrem. Tur niku mbok dilakoni wit do cilik nganti tuwa. Lah kok wong Jakarta teko omahe cerak masjid, protes masjid mengganggu telinga saya. Niku asline sing salah sinten niku? Ning dhek terus lapor teng aparat. Ya. Asline janjane dhek kleru ngopo omahmu ning kono. Ngopo omahmu cerak surga, kudune cerak neraka. Ya itu kan terjadi itu. Malah yang dibela orang kayak gini. Akhirnya ada keputusan masjid nggak boleh berbeni tonggone. Malah ana sing ngenyek, nek adan rasa banter-banter. Gusti Allah tidak tuli ndadak mbok bengoki. Lah wong adan ki ora donga, adan itu memanggil orang untuk sholat. Wong kene dipengoki wedo ra teko. 5 waktu adan enggak datang, besok adan lagi enggak datang. Jam 10 esuk diadani malah do teko. Jadi jam 10 esuk wadan buanter do teko. Karo ngamuk-ngamuk iki jam piro dhuwur urung subuh kliwat kowe kok adan. Sing adan diunek-unek nggih. Akhire sing adan yo jawab. Lah kula niku lho adan subuh adan dhuwur mboten jenengan mboten mriki. Lah sakniki tak adani dereng wektu salat malah mriki. Jadi ngarep ngonek-ngonek nggih. Ya, jadi kalau kita enggak bisa tilawah nggih, senang mendengarkan tilawah dan mencintai orang-orang yang tilawah. Ya, makanya di HP kita niku enten tilawah mboten. Kalau enggak ada karena kita enggak bisa tilawah, yo kita buka YouTube iki yo kira-kira akeh tilawah napa akeh sing misuh. Jadi dibukalah tilawah. Saniki kan budaya misuh ngenyek teng YouTube kuatah. Lah kok sing buka nggih kathah. Mari kita buka tilawah. Ngoten nggih. Buka tilawah.
mencintai orang-orang yang tilawah. Nek garwane dhewe pinter tilawah, alhamdulillah berarti cintaku pas. Bojoku ya pinter tilawah, berarti cintaku ra bleset. Menawi suami istri kok boten saged tilawah, monggo putra wayah dididik bisa tilawah. Lho saniki benten kali jaman biyen. Kula riyen nek latihan tilawah Quran kon ngapalke alif ba ta sa jim nanti alif fathah a alif kasroh i alif dhamma u a i u. Ora iso samblek. Zaman dulu disamblek itu bukan kekerasan, kewajiban. Saiki urung disamblek ya lapor polisi. Lah iya. Murid model apa? Malah dibelani bapaknya. Nah, biyen murid kok dikampleng gurune lapor bapak ini tambahi kamplengane karo bapak nih. Ya, sekarang ini tilawah itu metodenya gampang. Ada ikro, kiroati, umi, napa melih? Wes kata gampang. Gen kula ibu-ibu pun sepuh-sepuh sakniki saged maca Quran. Belajare pun sepuh niku dengan metode-metode itu. Ya, makanya ya mungkin kita sudah sulit ya. Tapi belajar enggak apa-apa. Dan anak cucu kita belajar. Saya ketemu bapak suami istri nangis. Pas wisuda anaknya, wisuda hafalan Quran. Lah kok anak iki hafal 2 juz Quran, bapak ibune maca ra iso. Nangis bapaknya, ibunya nangis. Anaknya tidak hanya bisa baca Quran, hafal Al-Quran. Ya, kenapa? Wong tua ki kari nyuruh. Ayo nduk, sinau. Ayo nang belajar Quran. Napa di sekolah ini teng tempat yang bisa baca Quran. Mboten sah pesimis, insya Allah itu ayat Allah. Kalau anak kita itu bisa baca Quran, nanti di akhirat orang tuanya dikasih mahkota dan jubah kebesaran. Bukan kegedean loh ya, jubah kehormatan. Sampai Rasul bilang gini, itu sing ra iso maca Quran. Dia dikasih mahkota dan jubah kehormatan. Wong kuwi ra iso maca Quran, sing maca sinten? Putrane. Terus Rasul bilang, "Lah apalagi sing maca?" Ya. Nanti orang itu masuk surga itu Allah berfirman, ya, Iqra wartaqi warattil. Orang ketika masuk surga itu Iqra, baca Quran. Wartaqi, nanti derajatmu akan naik. Waratil, bacalah dengan tartil. Kama turatilu fid dunya, seperti kamu membaca tartil di dunia. Jadi setiap kali dia baca Quran, derajatnya di surga naik. Baca lagi, naik. Baca lagi, naik. Dan kedudukan orang di surga karena Quran itu adalah di mana hafalan terakhir dia baca. Ya, munggah. Ya. Nah itu kasih wong tua kuwi sore-sore kok anake bal-balan nang mandi. TPA. Dan itu harus jadi kebanggaan. Orang tuane ya bangga. Aku anu-anu ya tak terke. Engko mulai tuku jajan tak tukoke. Ya. Supaya apa? Anaknya bisa baca Quran. Di rumah dia tilawah Quran. Kita bayangkan besok kita di surga pakai mahkota. Ya, anak kita surganya dhuwur ya. Anak yang soleh itu nanti di akhirat sama Allah diperintah masuk surga. Kamu masuk surga, dia nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Saya nunggu bapak ibu saya.
Lah kalau kita nggak pernah mendidik dia solih, ya nunggu, boten. Jadi anak-anak yang solih itu nunggu di pintu surga, bapak ibunya mana? Makanya jangan diajari klite. Wah, anake apa-apa dituruti, njaluk RE turuti, dolan ra mulih turuti. Mulih-mulih wis dicekel polisi. Itu kejadian loh. Tetangga saya, tetangga dusun. Ibune nangis. Anak kula niku sae ning melu-melu. Ya melu-melu ya cekel polisi. Nggih Bu, nggih. Hati-hati lho, pitik ra mlebu kandange magrib digoleki. Anak wedok bengi ra bali diumbar. Malah bangga mergo digawa pacare. Ya. Kita latih anak kita soleh. Setiap amalan yang dilakukan anak soleh. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ngaji tuh. Tahu nggak? Bapak ibu kita dapat pahalanya. Jadi orang ama editok sing seneng. Hari ini bapak ibu kita yang sudah di alam kubur ikut seneng oleh kiriman pahala. Makanya rajin-rajin pengajian, wis ora tau tilawah, ora tau ngaji, ora tau ning masjid. Jadi bapak ibunya nelongso. Ya. Itu tandanya cinta sama Allah. Nah, benjing putra wayah dicek nggih, ikut TPA enggak? Kalau enggak, tugas kita itu menjuweh. Nah, ayo TPA. Ya. Ternyata orang tua galak kuwi luwih apik timbang wong tua sing kalah karo anake. Maka jadilah orang tua yang galak. Ya. Nenek iso kasih sayang luwih apik meneh. Nek ra iso, "Woi, bali ora? TPA." Karo gowo wis apa? Sapu. "Yo Bu, aku TPA." "Ayo, cepet." Luwih apik timbang TPA ora le. "Ora Bu, aku bal-balan." "Ya wis ra apa-apa." Lah wong anake mlebu surga kok ya wis. Kok mlebu neraka ya. Gitu ya. Berani enggak Bu? Galak karo anake wani mboten? Harus berani. Pokoknya nek kanggo apik harus tegas. Ayo, subuh. Lah wong anake main game niku lho. Kadang ibune ngeleke mbok kowe mandek to Le, anake meneng wae. Wis jan-jan ngono tok. Nek ibu sing tegas, ayo. Kalau enggak cabut listrik. Nah itu orang tua yang solih-solihah. Orang jelomprongnya anak. Jadi anak itu harus jelas. Lah kok anaknya koncone karo preman-preman diumbar. Ya kita nanti juga ditanya di akhir. Itu cinta pada Allah. Yuk, benjing ya, TPA-nya dilihat. Ayo gue TPA. Tak terke. Ya apa perlu didulang ning ngarepe kancamu? Ya. Kalau cinta pada Rasulullah SAW, ikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Beliau itu sukanya apa, ya kita ikut. Apa nasihat dari Rasulullah SAW, kita jalankan. Nasihat yang paling enteng, mesem. Jenengan iku nek kale wong liya mesem no mboten. Napa cuek kowe ngarepe tangga liwat meneng kowe kamandhangan. Coba kita menjalankan perintah Nabi. Afsus salam bainakum, uluk salam. Ya. Assalamualaikum yuk. Monggo Bu, ngoten niku. Itu sing paling enteng lho. Mboten modal ranggai paitan, maitane mung lambe. Nggih. Nek wong mesem niku nyenengne napa medeni, Pak? Nyenengke. Awake mesem niku nyenengke wong. Walaupun nek ra ono sing dijak mesem lah niku medeni. Kadek mau kok mesam-mesem dhewe. Itu paling mudah itu. Yang kedua, jangan menyulitkan orang lain. Lho kok ono lho wong ki ngangel-ngangeli wong liya niku mbah angel enten. Ya.
Nek ning dalan ya ora aturan. Nggih. Nek karo tangga ya ora duwe subosita. Nggih, nah itu jangan menyulitkan orang lain. Mudahkanlah. Man yassarallahu musliman yassarallahu yaumal qiyamah. Sinten kemawon yang memudahkan orang-orang beriman, orang muslim, tetangganya, Allah memudahkan urusannya di akhirat. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah menutup aibnya nanti di akhirat. Awake dhewe iki paling seneng malah ngumbar-ngumbar aibe wong. Nek ra ketok digoleki, nek ra ketemu digawe ana. Jadi lah itu ya Allah, lagi terus matine piye? Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini namanya mencintai Allah dan Rasulullah gara-gara pertanyaan orang Arab Badui tadi. Cintailah perbuatan yang dicintai Allah dan Rasulullah. Gampangnya gitu. Itu namanya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi keluar dari sini, kalau mau melakukan sesuatu dipenggalih. Allah seneng gak kalau kamu kayak gitu? Wes rasa takon dalile. Ya. Allah seneng gak kalau kita berbuat seperti itu? Makanya kita mesti menggali. Aku ki ngrepotke wong ora? Aku ki nglarani atine wong apa ora? Ya. Dan kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ngoten nggih. Mesti di sekeliling masjid iki lah banyak orang yang rajin ke masjid. Maka kita cinta sama dia. Banyak orang yang mau tilawah. Maka kita cinta kepada dia. Banyak orang yang mau sedekah. Pasti kita cinta sama dia. Ya. Dipastikan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kapan-kapan saya sampaikan lagi resep masuk surga yang lain. Ya, kenapa? Ternyata masuk surganya kita dan kita dikeluarkan dari neraka itu bukan karena awake dhewe rajin ibadah. Ada orang tuh mulai balik, wis sholat, ratau telat di masjid, tilawah, ya kan? Poso Ramadan, orang maksiat, pas kiamat ketemu kali Gusti Allah. Allah bilang kamu masuk surga itu karena rahmatku, karena kasih sayangku. Lah kok wongnya ngeyel boten? Karena amalan saya. Allah akhirnya manut ya wis kowe mlebu surga mergo amalan. Kowe ning donya iki beramal, umurmu nganti piro? Dia jawab 80 tahun. Ya kowe mlebu surga 80 tahun. Bar kuwi nyemplung neraka. Lah kita itu di surga khalidina fiha selama-lamanya. Lah karena kasih sayang Allah. Ya, bukan GR karena kita. Makanya cintailah Allah. Jadi setiap hari kita bertanya, napa nek ngenten iki Gusti Allah remen napa mboten? Kalau saya begini nih Rasulullah remen napa mboten? Gitu itu. Kalau Allah dan Rasulnya nggak suka, kok kita masih melakukannya? Istighfar. Orang malah petendang-petendeng. Kita istighfar, astagfirullahaladzim. Terus berdoa, ya Allah beri saya kekuatan untuk bisa menjalankan. Lah kok adzan randangnya masjid, astagfirullahaladzim. Mboten riyen nggih. Karo ya sithik-sithik latihan. Jadi jangan sampai kita itu berdosa ning kemaki. Dosa besar itu kadang-kadang dosa kecil ning leh nglakoni karo kemaki. Itu jadi dosa besar.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini resep yang bisa saya sampaikan. Monggo kita selalu berlatih untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Wangel. Mencintai para sahabat, wangel. Mencintai wong solih sing cerak omah, pun wonten mawon. Ya. Ketoke sakmene iki sing solih sapa, wah aku tak tresno karo dhek, niru-niru dhek. Lah kok ana wong pecicilan ra genah jenengan seneng ya, kira-kira jurusane wis cetha niku. Jurusane ora ning surga. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai para sahabat Nabi. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang solih. Dan semoga kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama orang-orang yang solih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa qiyamana wa kulla a'malina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun sewu kula mungkin boten saged ngerencangi dahar Bapak Ibu karena saya juga tadi dari sini ada tahlilan, sudah ada suguhannya, jadi sudah penuh perutnya. Minta maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.